Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insya-Allah bapa-bapa dan ibu-ibu yang telah datang karena Allah, dan mudah-mudahan Allah catat semua langkah kita, duduknya kita, bahkan diamnya kita. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan kapan seseorang wajib membatalkan salat dan kapan seseorang dibolehkan membatalkan salat. Dan untuk pagi hari ini kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu tentang anwa'un khassah minas sujud. Pembahasan tentang macam-macam model sujud. Jadi sujud yang akan dibahas ada 3 macam, yaitu sujudus sahwi, sujud sahwi, wasajadatut tilawah, sujud tilawah, dan wasajadatus syukur, yaitu sujud syukur. Untuk pertama sekali kita akan lihat dan belajar kembali tentang sujud sahwi. Jadi sahwun itu artinya tarakahu min ghairi ilmin, yaitu meninggalkan sesuatu dalam keadaan tidak mengetahuinya atau tidak menyadarinya. Maka disebut sujud sahwi, yaitu sujud karena meninggalkan sesuatu dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Sujud sahwi ini hukumnya sunnah, dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi," kalau salah seorang di antara kalian ragu-ragu di dalam bilangan rakaatnya, falam yadri kam shalla, dan dia tidak tahu berapa rakaat dia sudah salat, salasan am arba'an, apakah 3 atau 4 rakaat, faliyatruh asyak, maka hilangkanlah keraguan-raguan itu, waliyabni ala mastaiqan, lalu berdirilah di atas keyakinan, summa yasjud sajadatain qabla ayyusallim, lalu bersujudlah 2 kali sujud sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu, walaupun dia sudah salat 5 rakaat, maka di sisi Allah dia telah menyempurnakannya menjadi 4 rakaat. Wa in kana shalla itmaman li arba' kanata targhiman lisyaitan, dengan sujud sahwi maka dianggap sempurna 4 rakaat, dan itu menyebabkan kecewanya syaitan. Jadi sujud sahwi itu menyempurnakan kembali
sesuatu yang telah kita lupakan, kita tinggalkan, sekaligus menyebabkan syaitan kecewa. Jadi untuk membuat syaitan kecewa itu sujud sahwi. Kenapa disebut syaitan kecewa? Karena syaitan berfikir bahawa kita ini akan rusak salatnya hanya dengan terjadi hal-hal yang dilupakan. Jadi syaitan sudah gembira, karena kegembiraan syaitan di saat salat tidak diterima. Ternyata Allah izinkan melakukan sujud sahwi, hanya dengan sujud sahwi disempurnakan kembali. Akibat disempurnakan kembali, syaitan kecewa berat. Usaha dia mengganggu tadi, ternyata Allah maafkan hambanya, walaupun tadi telah berada di dalam jebakan waswasah syaitan. Jadi inilah salah satu kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diizinkan untuk menutupi kesalahannya di dalam salat dengan sujud sahwi. Tapi jangan berfikir sujud sahwi itu memang hanya untuk membuat syaitan kecewa. Jadi sehingga kita ketika ingin membuat syaitan kecewa, kita sujud kapanpun kita suka. Tidak begitu. Itu terjadi karena kelupaan. Itu tadi manfaat lain, iaitu membuat syaitan kecewa. Baik. Jadi sujud sahwi ini tidak berlaku kalau terjadi kesengajaan. Dia hanya berlaku apabila terjadi kelupaan atau keraguan-raguan. Jadi kalau yang ditinggalkan dengan sengaja, maka itu harus mengulang solatnya. Kalau rukun yang tinggal, seandainya rukun solat yang tinggal, itu tidak boleh langsung dengan sujud sahwi, tetapi ganti dulu rukun itu. Tertinggal Al-Fatihah, tidak bisa langsung sujud sahwi, tapi ganti dulu Al-Fatihah yang tertinggal dengan cara sebelum salam naik satu rakaat lagi, tambahi satu rakaat, kemudian sebelum salam baru sujud sahwi. Jadi tambah dulu satu rakaat, sebelum salam sujud sahwi. Untuk sujud sahwi sendiri, itu ada penyebab-penyebab tertentu. Dan ini yang akan kita bahas nanti. Baik. Berikutnya sujud sahwi ini tadi disebutkan hukumnya sunnah, baik bagi imam maupun bagi munfarid yang salat sendiri. Wa ammal ma'mum fala yasjud li sahwi nafsihi khalfa imamihi al-mutatahhir. Sedangkan makmum tidak diizinkan melakukan sujud sahwi sendiri selama imamnya dalam keadaan tidak ada masalah. Jadi yang rencana sujud sahwi sendiri itu tidak dibolehkan. Wa yatahammalu al-imam anhu sahwahu fi halati qudwatihi. Imam kalau seandainya tidak sujud, maka makmum pun tidak perlu sujud. Contohnya imam lupa sujud sahwi, maka kita pun tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi sendiri. Setelah imam salam, tugas kita makmum mengingatkan imam, tadi ada kelupaan, masalah apa? Lupa baca kunut, bagi yang terbiasa baca kunut. Setelah itu imam duduk kembali, tidak perlu ganti rakaat, karena sujud, karena kunut bukan rukun.
dia langsung duduk kembali bersama jamaahnya lalu melakukan sujud setelah salam karena lupa sebelum salam. Nah, jadi yang sujud sahwi sendiri itu baru terjadi dalam mazhab Syafi'i. Imam bukan lupa sujud, bukan lupa kunut, tetapi memang kebetulan si makmum berimam kepada imam yang tidak berkunut. Bukan lupa kunut, Pak. Kalau tadi yang saya sebutkan itu lupa kunut. Jadi misal kebiasaan di musalla kunut, lalu pada satu hari lupa imamnya berkunut, dan kita tahu imam ni berkunut, lupa. Nah, ketika lupa, makmum sudah mengucapkan subhanallah, tapi imam tidak bisa balik lagi, karena ketika lupa kunut otomatis dia sujud dan tidak bisa balik ke atas, karena kalau sudah masuk ke rukun tidak bisa balik ke sunnah. Kalau dia balik batal solat. Nah, otomatis tertinggallah kunut. Itu makmum enggak perlu berlama-lama memikirkan tentang ini imam sudah dikasih ingat, enggak mau dengar, cik batu, keluar tunggang, macam-macam kita bilang. Enggak usah pikirkan itu. Kalau imamnya enggak bisa balik lagi, itu imam pintar. Tapi kalau imamnya balik, malah imamnya bodoh, karena membatalkan salat semuanya. Jadi ikuti saja imam. Ikuti saja imam, nanti sebelum salam maka menggantikan kunut itu. Ini contoh, itu sujud sahwi. Rupanya lupa pula sujud sahwi, jadi imam keduluan salam. Nah, karena keduluan salam, si makmum yang di belakang imam boleh memperingatkan imam dengan cepat. Ku imam kedua kunut taknya, maka dibolehkan berkunut setelah salam untuk mengganti kunut tadi. Oh, lupa juga, atau makmum enggak berani ingatkan imam, sudah selesai salat sunnah, sudah keluar, baru ada yang mengatakan ke imam, kayaknya tadi lupa kunut. Perlukah sujud sahwi sendiri di tempat parkir? Perlukah imam menyuruh kembali pengumuman balik dalam sujud sahwi? Tidak perlu, karena itu hukumnya sunnah. Jadi kalau sudah benar-benar lupa, maka yang menggantikan lupa pun lupa. Apa boleh buat? Salatnya sempurna insya-Allah. Nah, dalam mazhab Syafi'i kebetulan ini makmum biasanya berkunut. Kebetulan dia berimam di masjid, dia bermakmum di masjid yang tidak ada kunutnya. Ini contoh. Jadi bukan gara-gara lupa kunut, tapi tidak berkunut. Di situ baru mazhab Syafi'i mengatakan setelah imam salam, si makmum dibolehkan melakukan sujud sahwi sendiri. Tapi setelah imam salam, artinya dia sudah terlepas dari imam, sujud sahwi sendiri. Dan ini dibolehkan karena terjadi perbedaan prinsip antara dia dan imam. Nah, jadi bukan karena lupa imam terjadi perbedaan. Untuk menutupi prinsipnya, keyakinannya yang dia anggap ini sunnah abad ini kok enggak dilakukan oleh imam, dia silahkan lakukan sujud sahwi sendiri. Tapi yang kunut sendiri di belakang imam itu enggak disuruh. Misal imam enggak kunut, lalu kita sendiri di belakang imam angkat tangan sendiri, itu enggak disuruh, Pak. Karena itu menyelisihi perbuatan imam. Imam hanya ke kunut, ya udah enggak usah kunut. Tapi nanti boleh sujud sahwi sendiri. Yang angkat tangan sendiri di belakang sampai imam memberi kesempatan. Jadi imam enggak rukuk-rukuk, imam enggak sujud, berdiri setelah i'tidal, berdiri lama, padahal dia enggak kunut, tapi dia ingin mengatakan ini toleransi, ya, di bawah demokrasi, misal begitu.
dalam sembahyang di media demokrasi. Ini enggak perlu, dan kalau dia niatnya memberi kesempatan pada makmum, maka telah terjadi komunikasi di luar solat. Enggak boleh niat itu terjadi. Enggak boleh ada niat komunikasi antara imam dan makmum. Dia harus salat apa adanya. Nah, ini termasuk hal yang tidak dianjurkan, memberi kesempatan makmum untuk kunut sendiri, karena memang enggak disuruh untuk kunut sendiri. Kita yang enggak berkunut pun kalau mengikuti imam berkunut, lalu kita diam saja, tidak angkat tangan, tidak mengapa, selama tidak sujud duluan. Dan itu tidak dianggap menyelisihi imam. Kenapa? Dia toh menunggu imam. Dia menunggu imam dan tangannya tidak terangkat, itu pun karena dia tidak punya prinsip untuk berkunut. Itu tidak mengapa. Berdiri saja, diam saja, dibolehkan. Namun ketika yang tidak berkunut meyakini imamnya ahlul bid'ah gara-gara berkunut, di situ batallah salatnya. Misalnya yang enggak berkunut ni, yang enggak berkunut berprinsip enggak ada kunut, dan kadang-kadang roh ikut pengajian-pengajian yang memprovokasi dan tidak mau jujur secara ilmu. Jadi dia ada ikut pengajian di radio, ikut pengajian di TV, tidak sempat tanya jawab, dan kebetulan bertemu dengan guru-guru ekstrim, lalu diajarkan bahawa kunut itu bid'ah. Muncul di hatinya yang melakukan kunut ahlul bid'ah. Otomatis kalau dia meyakini yang melakukan kunut ahlul bid'ah, maka dalam versi yang mengatakan bid'ah, yang namanya bid'ah itu semuanya dalalah, semuanya sesat, dan semua yang sesat dalam neraka. Begitu dia meyakini ini imam ni ahlul bid'ah, tapi dia ikut di belakang imam ini, berarti dia telah bermakmum kepada ahli neraka. Dia telah bermakmum kepada ahli neraka, batallah salatnya, dengan keyakinan bahawa imam itu ahlul bid'ah. Di sini bodohnya orang yang meyakini tentang bid'ahnya kunut. Kita coba Bapak lihat di YouTube tentang pengajian Yazid Abdul Qadir Jawas. Macam apa? Yazid Jawas. Itu dia langsung mengatakan kunut itu bid'ah, yang melakukannya ahlul bid'ah, kata dia. Padahal dalam kitab-kitab disebutkan khilafiyah. Mungkin karena hebatnya dia ingin menerakakan Imam Syafi'i, dia ingin menerakakan Imam Malik, karena dua imam mengatakan sunnah kunut. Itu contoh. Jadi yang model-model begini itu bisa enggak sah salat subuhnya, karena dia telah mengikuti imam yang tidak sah menurut dia. Imamnya sudah ahlul bid'ah, mana ada sah lagi? Karena dalam pikiran mereka ahlul bid'ah itu adalah ahli neraka. Jadi mereka saja yang masuk ke dalam surga. Imam Syafi'i dalam neraka, Imam Malik dalam neraka. Ini semua kita yang berkunut ni dalam neraka mendung, Pak. Jihtera dalam surga dengan pengikutnya, dia dalam surga. Model begitu sekarang memberi pengajian. Makanya begitu kena suntik, dicuci otak, langsung tidak bisa menerima yang lain. Akibat dibuat seakan-akan ilmu itu hanya kebenaran pada si guru tadi. Ini bahayanya. Dan mudah-mudahan di tempat kita tidak sampai jatuh ke dalam jebakan-jebakan seperti itu. Berbeza pendapat silahkan. Yang biasa, Pak. Berbeza pendapat itu silahkan, tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai menganggap saudara kita menjadi kafir gara-gara berbeza pendapat. Silahkan dirikan sendiri. Yang mau salat duhur 5 rakaat, silahkan. Mana boleh melakukan salat duhur 5 rakaat? Itu bukan beda pendapat. Itu sudah sesat kalau sudah begitu. Baik. Jadi itu dibolehkan sujud sahwi sendiri dalam keyakinan perbedaan prinsip tadi. Ada sujud sahwi yang wajib.
satu kondisi sujud sahwi yang wajib. Kapan dia? Jadi tadi sujud sahwi itu sunnah, tapi ada kondisi sujud sahwi itu menjadi wajib, iaitu fi halatin mutaba'atil muqtadi li imamihi walau kana masbuqan, fa in sajada li sahwin wajaba yasjuda tab'an li imamihi lianna al mutaba'ah lazimah, fa in lam yasjud batalat salatuhu. Ada sujud sahwi yang menjadi wajib ketika seseorang yang mengikuti imam dan imamnya bersujud sahwi. Di saat seperti itu, walaupun dia masbuk, bagi dia wajib mengikuti sujud sahwinya imam. Contoh, seseorang masbuk datang di rakaat keempat. Tadi sebelum dia datang, imam ada kelupaan, misal lupa geduk tahiyat awal di rakaat kedua. Si masbuk enggak tahu kejadian itu. Ketika imam sebelum salam, imam sujud sahwi. Si masbuk kan enggak tahu ni apa salah ni, kok ada sujud sahwinya. Walaupun dia tidak tahu, dia wajib ikut sujud sahwinya imam. Kalau dia tidak ikut, dia merasa begini, lu hang ku sujud, lu hana salah tepu, misal begitu dia mengatakannya. Apa salah saya, kok saya harus sujud sahwi? Saya enggak mau ikut. Dia enggak mau ikut ni si masbuk, batalat salatuhu, batallah salatnya. Kalau dia tidak mau mengikuti imam. Jadi dia wajib, wa wajaba alaihi i'adatuha illam yakun qad nawa al-mufaraqah. Kalau dia tidak mau ikut sujud sahwinya imam, maka dia wajib mengulang solatnya secara keseluruhan. Kecuali boleh dia tidak ikut sujud sahwi, tapi dia sudah berniat mufaraqah, sudah berniat berpisah dari imam. Misal si masbuk merasa bahawa untuk apa sujud sahwi? Saya enggak tahu apa-apa dan saya enggak melakukan apa-apa. Misal dia merasa begitu. Lalu dia enggak mengikut imam, dia berniat mufaraqah, berpisah dari imam, enggak mau sujud sahwi, langsung dia bangun sendiri, dia sambung solat. Tapi dia sudah niat berpisah dari imam. Di situ dia sah solatnya, namun tidak lagi dapat pahala berjamaah. Tapi kalau masih satu paket dengan imam, enggak mau ikut, berarti dia telah batal solatnya. Di situ kondisi seperti itu menjadi wajib. Namun ini catatan yang orang perlu ditegaskan kembali. Illa in alimal ma'mum khata' imamihi fi sujud lis-sahwi fala yutabi'ahu. Kecuali si makmum tahu bahawa imam telah melakukan sujud sahwi dalam keadaan salah, fala yutabi'ahu, maka jangan ikut sujudnya imam. Jadi si imam mungkin karena lupa, padahal enggak ada salah apa-apa yang menyebabkan sujud sahwi. Tiba-tiba si imam sujud sahwi, padahal enggak ada salah apa-apa, sepanjang salat enggak ada sesuatu yang menyebabkan sujud sahwi. Di saat seperti itu si makmum tahu ni si imam kanyo kamu nyo kanali buku ya sujud sahwi hana tapu dari bunuh. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Jangan ikut sujud sahwinya imam. Kalau tahu bahawa si imam ni ini dah lupa dia ni, memang imam sudah agak pikun-pikun sedikit misal, sudah agak jawai-jawai, maka jangan jadikan imam yang sudah jawai. Dia tiba-tiba sujud, si makmum tahu ni enggak ada masalah, jangan ikut sujud sahwinya imam. Jadi kayak mana juga duduk saja, tunggu selesai dia sujud sahwi sendiri, lalu salam bersama imam. Kalau tidak berniat mufaraqah, kalau niat mufaraqah bisa salam sendiri, namun berkurangnya pahala jamaah. Kalau ikut bagaimana?
Ni enggak ada masalah apa-apa. Dan si makmum tahu ni si imam bermasalah ni. Dia lalu ikut sujud sahwinya imam. Kalau ikut dengan sengaja kesalahan imam, kesalahan imam yang sudah pasti salah dan kita makmum sudah tahu ni salah, kalau ikut batallah semua solat makmum yang ikut imam. Dia begitu Pak, konsep solat itu kalau benar-benar imamnya salah, itu enggak boleh ikut. Saya sudah pernah jelaskan, imam naik ke rakaat kelima, makmum semua tahu ini sudah salah imam ni, ini salah ni, kok naik ke rakaat kelima, subhanallah subhanallah enggak didengarkan oleh imam, makmum enggak boleh ikut. Kalau ikut naik ke rakaat kelima, batal semua salat yang orang-orang yang ikut imam. Jadi bagaimana juga, duduk tunggu imam, biar aja dia salat sendiri rakaat kelima, duduk tunggu imam, duduk kembali, lalu salam bersama imam. Si imam batal enggak salatnya? Dia enggak batal, karena menurut keyakinan dia, dia 4. Dia sendiri meyakini dia benar, dia meyakini bahwa dia 4. Kita yang di belakang itu lebih tahu bahwa dia 5, karena penonton tetap lebih hebat daripada pemain. Penonton itu lebih jeli daripada pemain. Kita suruh main, dia enggak bisa, tapi dia tahu ini salah, kenapa begini, kok bawa bola ke sana, dia tahu. Nah, begitulah istilahnya makmum. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu kondisi ketika kapan makmum wajib melakukan sujud sahwi, iaitu kondisi ketika dia mungkin masbuk tapi tetap wajib ikut sujud sahwinya imam. Baik. Wa iza tarakal imam sujud as-sahwi lam yajib 'alal ma'mum ay yasjud. Kalau imam meninggalkan sujud sahwi, maka tidak wajib bagi makmum untuk bersujud sahwi sendiri, kecuali dalam urusan keyakinan yang berbeza tadi. Jadi ya sudah, selesai salat, hana ke sujud sahwi rupanya, gara-gara tinggal tahiyat tadi. Kayak seperti tadi kita katakan, sudah turun, sudah selesai, enggak ada sujud sahwi. Ya sudah, yakini saja bahwa insya-Allah salat itu sempurna walaupun tidak sujud sahwi. Baik, berikutnya, apa saja yang menyebabkan terjadinya sujud sahwi? Jadi sujud sahwi itu Pak, pada dasarnya itu terjadi dalam 2 perkara besar, yaitu meninggalkan sesuatu yang layaknya tidak ditinggalkan, atau menambahi sesuatu yang tidak layak untuk ditambahi. Itu ruang lingkup yang besar kapan sujud sahwi itu terjadi. Baik, kita akan lihat permasalahan apa yang menjadi penyebab, perkara apa saja yang menyebabkan terjadinya sujud sahwi. Jadi enggak semua perkara yang ditinggalkan sujud sahwi semua, enggak. Contoh misal seseorang tinggal takbir intiqal, waktu mau sujud lupa dia baca Allahu Akbar, atau imam pas mau naik dari rukuk ke i'tidal lupa baca sami Allah, terbaca Allahu Akbar. Apakah sujud sahwi? Tidak. Yang hal begitu tidak. Jadi yang sifatnya tasbihat, zikir, dan tidak termasuk sunnah ab'ad, itu tidak masuk sujud sahwi. Makanya kita harus tahu, jadi yang disuruh sujud sahwi itu yang mana? Apa saja yang disuruh melakukan sujud sahwi dengan perkara-perkara tadi. Baik. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, sebenarnya tidak terlalu jauh beda antara mazhab lain dengan mazhab Syafi'i. Cuma nanti bedanya pada hal-hal tertentu seperti kunut, tapi rata-rata yang lain sama. Sujud sahwi itu bisa terjadi pada 6 perkara. Pada 6 perkara. Yang pertama,
iaitu tarkul imam awil munfarid tarkul imam awil munfarid amdan aw sahwan sunnah muakkadah. Disuruh sujud sahwi ketika imam atau orang yang solat sendiri, ya, baik sengaja maupun lupa, meninggalkan sunnah muakkad. Nah, ini yang tertinggal sunnah. Tapi kalau sengaja meninggalkan rukun, batal solat. Ini yang dimaksud di sini adalah sunnah. Ya. Atau dalam mazhab Syafi'i lebih dikenal dengan ab'adus salah, iaitu sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Ya. Dan sunnah ab'ad itu ada pada 6 tempat. Disebut sunnah ab'ad diambil dari bahasa ba'dun, setengah. Disebut sunnah ab'ad iaitu sunnah yang sunnah itu kalau ditinggalkan seakan-akan meninggalkan setengah salat. Jadi dianggap salatnya tidak sempurna, seperti baru melakukan setengah salat. Maka disebutlah sunnah ab'ad. Apa saja sunnah ab'ad itu? Jadi kalau dalam bahasa lain sunnah muakkad dalam bahasa yang lain, tapi Imam Mazhab Syafi'i menamakannya sunnah ab'ad. Nah, ini sunnah ini dibagi dua, sunnah ab'ad dan sunnah hay'ah. Selain daripada sunnah ab'ad, semuanya sunnah hay'ah. Sunnah ab'ad itu ada pada 6 perkara yang disuruh sujud sahwi kalau tertinggal. Apa dia? Yang pertama, tasyahud awal. Bacaan tasyahud awal itu sunnah ab'ad. Ya. Wa qu'uduhu, yang kedua duduknya. Jadi duduknya sunnah, bacaannya sunnah. Otomatis kalau tidak duduk, tidak baca. Jadi bacaan mulai dari at-tahiyatul, ya, sampai salawat kepada Nabi, itu bacaan sunnah di tasyahud awal. Duduknya juga sunnah. Jadi kalau tinggal tasyahud awal, itu disunnahkan sujud sahwi. Perlukah mengganti rakaat? Tidak perlu, karena bukan rukun yang tinggal. Langsung saja nanti sujud sahwi. Namun perlu kita ulang kembali, ini duduk tasyahud awal ini, kalau seandainya imam meninggalkannya lalu sudah naik ke rukun berdiri di rakaat ketiga, sudah sempurna berdiri, itu sama di semua hal, tidak boleh balik lagi untuk duduk. Walaupun makmum sudah subhanallah subhanallah, imam harus tahu ilmunya, enggak boleh balik. Kalau seandainya dia sudah berdiri karena panik menghadapi makmum, panik, makmumnya pun besar-besar kali subhanallahnya. Jadi model subhanallah makmum, hai subhanallah, hai subhanallah, sampai begitu-begitu. Jadi imam panik, akhirnya imam turun, padahal dia tahu kalau turun ni enggak dibolehkan. Di situ batallah salat imam dan batallah salat orang yang mengikuti imam, karena enggak boleh balik, sudah masuk ke rukun. Kecuali belum berdiri tegak, masih setengah subhanallah, langsung dia duduk tasyahud kembali, itu dibolehkan. Nah, jadi tasyahud awal itu kalau ditinggalkan, itu sunnah ab'ad. Duduknya, bacaannya sunnah ab'ad. Kemudian yang ketiga, wal qunut fi subhi, kunut di waktu subuh, wa fi akhiril witri fi nisfi tsani min Ramadan. Juga termasuk sunnah ab'ad, kunut 15 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, kunut di waktu salat witir, ya, 15 hari terakhir bulan Ramadan. Itu dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh sunnah ab'ad. Kunut 15 hari terakhir di salat witir sunnah ab'ad. Jadi kalau imam tarawih tidak baca kunut 15 malam terakhir dalam Ramadan, itu termasuk yang disuruh sujud sahwi. Ya, termasuk yang disunnahkan sujud sahwi. Nah, kalau Imam Malik itu dari awal Ramadan disuruh kunut, bukan dari pertengahan. Dari awal Ramadan disuruh kunut sampai habis Ramadan. Nah,
Kemudian yang keempat, jadi tadi bacaan kunut subuh itu sunnah ab'ad. Dan ini sekali lagi, ini disunnahkan di dalam mazhab Syafi'i dan Maliki. Padahal Imam Malik itu Imam Ahlul Madinah. Imam Malik itu lahir di Madinah, besar di Madinah, mazhabnya berkembang di Madinah. Yang notabene-nya adalah dia ini penduduk Madinah, dan beliau sering mengatakan salah satu amal yang menjadi petunjuk amal selain Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas dalam pandangan Imam Malik adalah amalan penduduk Madinah. Ini dalam konsep Imam Malik, amalan penduduk Madinah itu termasuk salah satu standar amal, karena Imam Malik mengambil sebuah standar penduduk Madinah lah yang paling tahu tentang apa-apa yang diturunkan oleh Nabi. Tapi ini dalam pandangan mazhab Malik saja yang mengatakan amalan penduduk Madinah bahagian daripada hukum. Nah, tapi beliau menyuruh kunut. Ini bapak pegang baik-baik. Kalau ada orang yang mengatakan kunut bid'ah, hanya kunut, pegang baik-baik. Itu Imam Malik disebut Imam Ahlul Madinah, tapi beliau menyuruh kunut subuh. Bedanya dengan Imam Syafi'i apa? Bedanya Imam Malik mengatakan kunut subuh dilakukan setelah rukuk. Sebelum rukuk, sebelum rukuk. Imam Syafi'i setelah rukuk. Jadi kalau Imam Syafi'i setelah rukuk, i'tidal. Di waktu i'tidal lah rukuk, baca kunut. Imam Malik sebelum rukuk. Jadi sebelum i'tidal disunnahkan baca kunut subuh. Nah, jadi memang ada dua pandangan. Hanafi dan Hambali itu tidak menyunnahkan kunut subuh. Dalilnya sama, Pak. Ada versi-versi hadis itu. Ya. Tentu bagi mereka yang tidak mau berlapang dada dengan perbedaan akan melemahkan hadis-hadis lawan. Itu biasa. Jadi misal dia akui bahawa Syafi'i menyuruh kunut, mazhab Malik menyuruh kunut, tapi nanti ujungnya mengatakan itu hadis-hadis yang dipegang oleh dua mazhab ini semuanya hadis dhaif. Biasanya begitu. Yang sebelah sini juga begitu. Nyan yang hana kunut nyan mandum nyan hadis dhaif mandum nyan. Sama model, Pak. Tak akan selesai. Jadi kita jangan begitu. Kita yang penting keluar dari musalla, kita makan bersama, selesai urusan. Ada makan bersama hari ini, Pak. Hana tanda-tanda begitu. Itu saja sudah pegang baik-baik, Pak. Masalah di luar bersahabatlah dengan baik. Karena selama kita masih di dalam hal-hal yang sunnah, itu jangan diangkat menjadi permusuhan. Yang kita harus lawan adalah maksiat. Kalau dalam urusan memberantas maksiat, Pak, nyan harus bersatu. Jangan berpikir seperti melakukan sunnah boleh begini. Kalau maksiat harus bersatu. Jadi ada maksiat dalam komplek, nyan warga harus bersatu memberantas maksiat. Baik sebahagian mengatakan, ilung hana pupu nge maksiat nyan, ilung hana urusan nge maksiat nyan. Di zaman Nabi Saleh yang membunuh, ini iklan. Dia pupah kamera, pupah. Di zaman Nabi Saleh yang merancang membunuh unta Nabi Saleh cuma 9 orang, tis'atu ruhtin, kata Allah. Allah yang cerita, cuma 9 orang, Pak. Itu warga Nabi Saleh, yang lain itu enggak ada rencana untuk membunuh unta. Unta yang jadi mukjizat Nabi Saleh yang keluar dari batu. Allah sudah bilang melalui Nabi Saleh, jangan bunuh unta ini. Kalau tidak kena azab. Itu yang merancang, kata Allah dalam Al-Quran, itu cuma 9 orang. Yang bunuh 1 orang. Si Al-Gojo pembunuh itu 1 orang. Yang merencanakan rapat untuk membunuh 9. Begitu berhasil dibunuh, yang kena azab 1 kampung semua habis. Itu diingat baik-baik, Pak. Yang melakukan maksiat cuma 1 orang. Yang menyetujuinya 9 orang. Yang contoh, kita sesuaikan dengan sana. Kalau kena azab, 1 kampung habis. Gara-gara merestui terjadinya maksiat. Jadi maksiat itu enggak usah toleransi dengan merasa nyan kan urusan tanyo, nyan begini. Yang maksiat tetap
harus diberantas. Jangan gara-gara satu orang bermaksiat, yang lain dimurkai Allah semua. Kenapa Allah murkai? Gara-gara dia melihat maksiat. Jadi jangan merasa kita kalah dengan maksiat. Nyokah na betul. Tidak benar kalau kita merasa kalah dari maksiat. Jangan sampai murka Allah naik ke atas kita. Makanya nyo lo pegahnya bukan urusan politik, Pak. Ini bahasa agama. Ya, kalau maksiat bersatulah untuk memberantasnya. Tapi dalam urusan yang bukan maksiat, toleransilah bersama-sama. Jadi berlapang-lapang dada dalam urusan masalah-masalah ubud-ubud, berlapang-lapang dada. Jadi nanti urusan pergi bersama-sama, pakai motor, ketakengon bersama-sama. Begitu saja. Ini contoh barang. Karena nalunging minggu baru yang ngejak ramai-ramai, yang janggut yang Pak. Cuma yang jadi masalah saya enggak diajak. Itu aja yang jadi masalah. Ya, masalah saya mau tidak mau urusan saya. Ya, jadi hati-hati, Pak. Dan hati-hati pendukung maksiat. Hati-hati pendukung maksiat. Seharusnya kalau terjadi sesuatu di komplek, mulai dari paling atas sampai paling bawah, itu tanda tangan surat untuk menolak maksiat. Tanda tangan surat untuk menolak. Dan enggak usah ada toleransi yang sifatnya berdamai dengan maksiat. Ini diajak berdamai, dengan maksiat berdamai. Kalau terjadi perdamaian di atas maksiat, itu maksiat berikutnya enggak bisa diberantas lagi, Pak. Karena sudah ada contoh barang. Oh, benar rupanya. Oh, begini rupanya. Untuk mengalahkan komplek, begini rupanya. Tinggal bawa laporan dan segala macam. Kemudian kalah orang yang memberantas maksiat. Tunggu azab Allah. Tunggu azab Allah kalau sudah itu yang terjadi. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, ini bukan memprovokasi, tapi ingat-ingat sejarah telah mengatakan berdamai dengan maksiat menyebabkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebelum long bengih tat kajitnya hilai. Sudah, kita selesaikan sikit lagi, Pak. 5 minit lagi. Ya, setelah itu kita bertanya jawab. Sudah. Berikutnya yang menyebabkan sujud sahwi sunnah ab'ad itu juga adalah berdiri di waktu kunut. Maksudnya kunutnya dalam keadaan berdiri. Itu sunnah untuk dilakukan. Kemudian as-salatu ala nabi fi tasyahud awal. Sunnah ab'ad adalah salawat kepada Nabi dalam tasyahud awal. Itu salawat dalam tasyahud awal, bukan tasyahud akhir, Pak. Tasyahud awal. Itu sunnah. Nah, wassalatu 'alal al fi tasyahud akhir. Dan yang terakhir yang menjadi sunnah ab'ad adalah membaca tasyahud, membaca wa 'ala ali Muhammad di tasyahud akhir. Jadi kalau tasyahud awal salawatnya sunnah, bacaan tasyahudnya sunnah. Kalau di tasyahud akhir bacaannya rukun, mulai dari at-tahiyatul sampai salawat kepada Nabi. Itu rukun. Kapan sunnah mulai dapat? Ketika menyebutkan wa ala ali. Jadi membaca salawat di atas nama Nabi tetap rukun. Begitu membaca wa ala ali, itu sunnah posisinya. Jadi kalau enggak baca wa ala ali di tasyahud akhir, itu menyebabkan terjadinya sujud sahwi. Nah, itu tentu yang tahu kita sendiri. Kalau berimam, mana kita tahu imamnya baca wa ala ali atau tidak? Ya, itu terserah imam saja. Ya, baik. Itu yang pertama dari 6 perkara yang menyebabkan sujud sahwi. Yang terakhir untuk subuh hari ini. Nanti yang 4 kita sambung minggu yang akan datang. Yang kedua yang menyebabkan adanya sujud sahwi iaitu naqlu rukunin qauli li ghairi mahallih. Iaitu memindahkan rukun qauli bukan pada tempatnya. Contoh ka'ay yu'idal Fatihah fil julus, terbaca Al-Fatihah ketika duduk tasyahud. Jadi karena kaheng-heng banyak kali masalah, kredit belum habis. Ya. Isteri minta cerai. Ya. Kemudian kita pun susah secara ekonomi. Ini kan membuat kita hang. Akhirnya terbaca Al-Fatihah di waktu duduk tasyahud. Jadi sudah kita pindahkan Al-Fatihah seharusnya di sana, pindahnya ke sini. Nah, di saat seperti itu muncullah sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Begitu juga seperti
memindahkan bacaan surat-surat pendek bukan pada tempatnya. Jadi bacaan surat pendek dibaca bukan pada tempatnya. Waktu sujud kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Padahal di situ enggak boleh baca surat. Terbaca. Sudah terbaca, itu nanti sujud sahwi di belakang. Jadi enggak boleh bermain dalam hati. Enggak boleh bermain di dalam hati. Minta maaf sama Allah. Oh ya Allah, nampu maaf, katalah membaca. Enggak bisa melakukan hal begitu, nego dengan Allah ni, katalah nampu maaf ya Allah, katalah ni. Enggak, cara minta maafnya untuk menyempurnakan kesalahan kita sujud sahwi. Baik, itu dua dulu. 4 perkara berikutnya insya-Allah kita sambung di subuh Sabtu yang akan datang. Baik, ada waktu sekitar 5 menit, 7 menit. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak. Ya, silakan. Oh, ya. Pak Ikile. Karena Pak Mur sudah biasa. Silakan Bapak. Sedikit aja Pak Ustaz. Cuman tadi Pak itu tentang bacaan dalam sujud sahwi. Apakah cuma sujud aja atau mungkin baik. Doanya atau mungkin doanya bisa berbeda-beda. Iya. Bacaan dalam sujud sahwi insya-Allah dibahas di minggu yang akan datang. Namun saya sebutkan juga karena ini pertanyaan. Dia ada 2 versi, Pak. Versi pertama itu mengambil dari hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi subhana man la yanamu wa la yas'um. Namun versi yang lebih kuat dari pandangan para ulama, yang lebih banyak dan lebih kuat, disuruh baca seperti bacaan sujud. Itu yang lebih kuat. Bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Disuruh baca 3 kali. Itu lebih kuat daripada bacaan subhana man la yanamu wa la yas'um. Nanti ke depan ni ada ininya, teksnya yang mengatakan itu. Jadi baca saja subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kemudian duduk. Duduk ini enggak baca apa-apa. Ini enggak ada bacaan di sini nih. Jadi jangan baca rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di sini enggak ada suruh baca apa-apa, Mak. Ya. Duduk ini hanya pemisah sujud. Duduk, diam, langsung sujud lagi. Baca lagi, lalu duduk lagi, tidak ada bacaan lagi. Jadi enggak ada lagi at-tahiyyatul, enggak ada lagi. Ya. Langsung salam kanan, salam kiri. Selesai sujud sahwi. Itu bacaan dalam sujud sahwi. Ya. Oh enggak baca juga, diam aja, boleh. Karena bacaan itu pun sunnah. Baik, kira-kira begitu. Pak Mur, silakan. Penjelasan mengenai sujud hari ini Pak. Artinya sunnah. Dalam sujud ada beberapa sujud saya lihat Pak. Ini ada sujud sahwi, juga ada sujud syukur Pak. Kita melihat ada sujud yang dilakukan, misalnya berhasil seseorang misalnya Pak Ustaz. Apakah ini sujud ini harus ada wudhu atau harus menghadap kiblat atau memang pekerjaannya yang memang diridhai oleh Allah? Contoh saya melihat ada beberapa sujud berhasilnya main bola kadang-kadang. Apakah ini kita berkelas atau tidak? Terima kasih Pak. Baik, Hana yang kedua Bapak. Hana. Alhamdulillah. Tumben hari ini enggak ada yang keduanya. Baik, terima kasih banyak Pak Mur. Sujud syukur nanti dibahas di bulan yang akan datang. Jadi satu-satu ni kita bahas. Tapi karena sudah ditanya, saya jawab. Ya, nanti detailnya di bulan yang akan datang. Ini ada 3 pembahasan sujud masalahnya. Ya. Nanti sujud syukur itu ketika kita sampai pada babnya itu nanti dibahas penyebabnya. Ini secara umum Bapak, secara umum ya. Nanti detailnya kita waktu sampai pembahasan. Itu disuruh sujud karena bersyukur di atas nikmat atau bersyukur di atas tercabutnya tidak ditimpanya bala. Jadi misal kita di antara orang-orang yang sakit ternyata kita yang tidak ditimpakan bala, itu termasuk salah satu bahagian yang perlu disyukuri.
atau dari pesawat jatuh, kita yang tidak jatuh, gimana caranya Pak? Kita yang selamat, kan kita tidak jatuh. Gimana cara pesawat jatuh kita tidak jatuh? Kita selamat. Itu disujud syukurkan. Jadi lampiasan syukur itu melalui sujud. Apakah disuruh berwuduk? Tidak. Wajibkah menghadap kiblat? Juga tidak. Ya. Dan yang selama ini terjadi seperti sujud ketika berhasil melakukan gol, ya, itu tidak benar. Karena masalahnya itu bukan nikmat dan bukan bala yang hilang. Main bola itu saja dalam hukum, ya, bagi mereka yang bermain dengan membuka aurat itu haram. Main celana pendek itu haram. Bukan bolanya haram dan bukan bermainnya haram. Pakaian yang digunakan haram. Atau bisa haram main bola itu ketika kita tahu permainan kita dijadikan alat untuk berjudi. Sekarang bola-bola dunia itu kan mereka tahu bahwa permainan ini dijadikan alat untuk berjudi. Nah, di situ kita telah menyediakan, dengan datangnya kita, bermainnya kita di situ, kita telah menyediakan fasilitas untuk orang berjudi. Itu haram, pemainnya semua dosa. Maka tidak layak melakukan sujud syukur. Cuma karena kita apa istilahnya, hana mupu pegat li. Begitu gol hana mupu pegat, sujud syukur. Padahal apa hubungan bola dengan sujud syukur? Ya, tak ada hubungannya. Apalagi main pingpong tak perlu sujud syukur. Menang langsung sujud syukur di atas meja pingpong. Kenapa ya? Kenapa ya? Ya. Itu hanya permainan-permainan dunia. Bisa haram, bisa mubah. Ya. Jadi itu secara umum tentang sujud syukur. Baik, ada lain Bapak Ibu? Ibu-ibu ada? Oh, Pak Salman silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunut subuh yang dilakukan Rasulullah itu seperti apa Ustaz? Karena kita sebagai jemaah sering mendengar kunut yang dilakukan imam itu beda-beda. Misalnya satu contoh, setelah wakinah imam tidak menyelesaikan kunutnya, ada imam beda bacaannya. Jadi yang sebenarnya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya kunut subuh yang dilakukan oleh Rasulullah, saya tidak berani jawab dengan pasti karena hadis-hadis berbeda-beda, maka timbul khilafiyah tentang adanya kunut atau tidak. Karena ada hadis yang mengatakan, jadi standarnya mazhab Syafi'i dan Malik, karena ada beberapa hadis yang mengatakan bahawa Rasulullah tidak pernah meninggalkan kunut hatta faraqat dunia, sampai dia meninggal dunia. Nah, jadi ada keterangan hadis menyebutkan Rasulullah enggak pernah meninggalkan kunut sampai meninggal dunia. Tapi di sisi lain ada hadis, ya, yang menyebutkan ketika anak sahabat bertanya kepada ayahnya, ya, engkau pernah salat bersama Rasulullah, engkau salat Abu Bakar di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali, adakah wahai ayah mereka berkunut? Kata ayahnya, itu bid'ah, kata si ayah dalam hadis itu, ya. Nah, jadi terjadi perbedaan. Jadi kalau begitu tidak ada yang tahu pasti, atau bisa jadi sahabat pernah lihat, tapi di sisi lain ada sahabat enggak pernah lihat. Di waktu tertentu Rasulullah enggak kunut dilihat oleh sahabat, di waktu yang lain Rasulullah berkunut, bisa jadi begitu. Dan yang diajarkan dalam kunut ada hadis, doa yang kita baca itu berdasarkan hadis, Allahumma hdini fi man hadain wa afini, tapi kalau jadi imam wa afina. Nah, kemudian tata cara membacanya, karena itu bacaannya pun sunnah, ya. Kunut itu sunnah dalam dua mazhab, bacaannya pun sunnah. Hadis yang ada, hadis Allahumma hdina itu berdasarkan hadis, namun tata cara bacanya itu juga khilaf. Ada sebahagian imam yang mengatakan tentang kunut, mengatakan disuruh baca dengan suara jahar dari awal sampai akhir. Namun dalam mazhab Syafi'i lebih banyak yang berpendapat cukup dijaharkan pada yang bentuknya doa. Jadi misal yang bentuknya doa apa? Allahumma hdina fi man hadait.
Ya Allah, tunjukilah kami sebagaimana orang-orang yang engkau tunjuki. Ada seterusnya, Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ini doa. Ketika doa disuruh besarkan agar diaminkan. Jadi ucapannya amin, amin. Berikutnya, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu bukan lagi doa, itu sana, puji-pujian. Enggak disuruh baca amin di situ. Orang sedang memuji, ngapain kita baca amin? Ini memuji Allah ni, bukan meminta. Maka bacaannya enggak cocok, enggak sinkron dengan amin. Maka dalam kitab pun enggak disuruh baca amin. Dalam kitab-kitab Bajuri Anatul Talibin atau dalam kitab-kitab yang besar itu disebutkan begitu, mulai dari apa tadi, innaka taqdi wa la yu'dha alaik, itu disuruh baca nashhad, kami bersaksi bahwa engkau seperti yang dipuji. Jadi bukan lagi bacaan amin. Nah, di situ disuruh sirkan suara dalam sebahagian imam, karena enggak perlu lagi diaminkan. Jadi imam baca sendiri, makmum sambung sendiri. Nanti sampai salawat itu disuruh sirkan. Namun ada juga seperti Imam Nawawi menyebutkan salawatnya nanti yang dibesarkan sekali lagi. Jadi ada khilaf dalam perbezaan itu. Jadi tidak masalah kita menemukan imam yang baca sampai habis besar suara, menemukan imam yang setengah-setengah, ya. Cuma yang perlu kita ketahui tadi, begitu innaka taqdi wa la yuqda, itu enggak usah baca amin lagi. Karena di situ bukan untuk mengaminkan doa. Ya, itu hanya kesaksian memuji-muji Allah. Kita karena terdengar bacaan semua jahar, kita semuanya amin, amin, amin. Padahal yang nak boleh aminnya. Ya. Jadi itu khilaf dalam pelaksanaan itu. Ya. Baik, kita cukupkan. Ibu-ibu ada? Ibu ada? Pertanyaannya ada? Tidak ada, ya. Baik, kita cukupkan untuk subuh hari ini. Ini sudah sepertinya sudah waktunya untuk bisa melakukan solat. 6.30 syuruk terbit. Oh ya, berarti sudah baik, berarti sudah bisa solat. Bagi yang ingin mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sebelum tinggalkan musalla silakan 2 rakaat, maka Allah catat pahala haji dan umrah. Ya, salatnya salat 2 rakaat mutlak. Jangan niat salat isyraq, itu nama saja salat isyraq, tapi ini salat mutlak, penutup amalan paket subuh. Jadi silahkan salat 2 rakaat, dapat pahala sempurna haji dan umrah, walaupun kita berangkat 20 tahun yang akan datang, tapi pahalanya dapat, tapi enggak disebut haji. Enggak disebut haji. Demikian Bapak Ibu, insya-Allah kita bertemu kembali di Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.